أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Para asatidz, hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bacakan, apa yang kita lantunkan daripada salawat dan pembacaan sirah nabawiyah semuanya akan bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti biasa kita lanjutkan pengajian kita yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah taala berikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang senantiasa kita sebagai hambanya untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Karena jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ancamannya besar, ancamannya berat kalau kita kufur sama nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, yang ada di sekitar kita aja dulu. Yang ada di sekitar kita, baik di lingkungan kita maupun lebih terdekat lagi yang ada pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala kasih nikmat sehat, Allah Ta'ala kasih mata kita masih bisa ngelihat ya dengan jelas. Allah Ta'ala kasih nikmat mulut kita bisa berbicara tanpa ada rasa sakit ya, lisan, semuanya itu yang harus kita syukuri akan nikmat-nikmat tersebut yang ada di sekitar dulu udah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah untuk senantiasa dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita lanjutkan daripada pembacaan kitab fiqihnya. Terlebih dahulu sudah sampai kita pada bab yaitu doa kunut. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mubtilatus shalah atau hal-hal yang membatalkan salat. Ya, sekarang kita memasuki yaitu selanjutnya adalah doa kunut. Bagaimana sighahnya doa kunut itu? Ya, di sini di kitab ditulis bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca sama-sama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Coba Anda baca, diikutin setelah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Adik-adik diikutin ya, biar bisa. Yang belum hafal nanti dihafalin ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dihafalin. Yang belum hafal baca doa kunut. Ya. Ya, jadi dalam doa kunut ini yang biasa ini dibaca setiap sholat subuh. Sholat subuh baca doa kunut ini. Nah, bahkan juga ketika pembacaan yang pertama biasanya Allahumma hdina fiman hadait, imam membaca wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Pas fa innaka taqdi itu kadang-kadang dipelanin. Nah, ini aslinya gimana? Ya biasa aja bacanya. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walid. Kadang-kadang yang kebanyakan terjadi sekarang ini bacanya apa? Kayak bisik-bisik dalam hati. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, kayak gitu. Ya dibaca. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yuzzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru setelah itu sujud. Ya, jadi itu penting doa kunut. Kadang-kadang mohon maaf ya, udah artinya sudah berumur tapi masih belum hafal, mohon maaf. Kita nggak ada kata terlambat untuk kita belajar, itu nggak ada kata terlambat. Semua ada kesempatan. Ya, artinya waktu belajar bukan berarti di waktu masa muda saja, tidak. Memang di masa muda memang waktu yang paling tepat untuk kita belajar ilmu agama. Ya, tapi ketika memang sudah terlambat, sudah terlanjur, memang dulu-dulunya nggak biasa belajar, dulu-dulunya jauh dari lingkungan agama, majelis taklim jarang misalnya, ya sudah, yang berlalu. Sekarang niatkan dalam diri kita, pengen kita merubah. Masa kita terus berjalan, yang lain udah nyampe ke gunung tapi kita masih berjalan di tempat aja. Nah, terus semangat kita untuk belajar, ya belajar. Walaupun udah berumur, walaupun misalkan Habib susah, coba hafalan itu kadang-kadang ini Anda dapat dari guru. Hafalan itu kadang-kadang dimulai atau didapatkan dari kebiasaan. Ya, hafalan didapatkan dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan mendengar, kebiasaan membaca dan lain sebagainya. Contoh Yasin, coba. Kalau bacanya bareng-bareng, hafal nggak Yasin? Hafal ya. Al-Fatihah. Ya, coba kalau bacanya sendiri beda lagi ceritanya tuh. Kadang-kadang suka muter-muter. Ya, memang harus perlu dihafalkan khusus. Ya, tapi setidaknya itu banyak yang sudah kita bisa hafal. Orang baca ada yang mimpin Yasin, kita bisa ngikutin sama-sama. Pernah nggak kita ngapalin Yasin kira-kira? Kapan waktunya? Nggak pernah. Contoh lagi surat Al-Fatihah. Hafal sendiri, subhanallah. Bukan hafal sendiri, tapi adalah kebiasaan kita dari kecil mendengar. Apalagi terkhusus anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil ini, anak-anak muda ini, yang apalagi belum balik itu, pembiasaan itu ditangkap dengan pendengaran dan pembiasaan. Lebih kuat lagi, sering ngedengar, sering membiasakan dan lain sebagainya. Ya, itu dulu waktu anak di pesantren belajar, ada yang menghafalkan juz amma nggak pernah hafal. Tapi di pesantren dulu setiap sore sebelum maghrib itu disetel juz amma, juz 30. Disetel setiap hari. Yang dulunya surat An-Naba susah banget ngapalin, karena setiap hari disetel, diulang-ulang-ulang, lama-lama hafal sendiri, subhanallah. Jadi pembiasaan. Jadi tidak ada kata terlambat. Udahlah, putus asa, jangan kita putus asa, terus kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ya, tuntut ilmu dari kita mulai lahir sampai masuk ke liang kubur, itu baru selesai waktunya untuk kita belajar ilmu. Bentar ya. Afwan umian. Halo, assalamualaikum. Lagi majelis, afwan. Marhaba, lagi masih mulai. Afwan ya. Iya, marhaba.
Doa. Assalamualaikum. Afwan ya. Kalau Umi nelpon nggak berani. Ya afwan ya. Jadi kalau orang tua juga, kalau misalkan kalau lagi sholat sholat fardu ya mungkin kita nggak bisa jauh, sholatnya wajib. Lagi sholat sunnah bahkan kalau orang tua manggil nggak apa-apa kita batalin sholat sunnah ya, sholat sunnah untuk memenuhi panggilan orang tua. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang berbakti sama orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, ya kembali lagi dengan tadi belajar. Ya belajar nggak ada habisnya. Bukan berarti belajar mulai dari tamat SD, SMP, SMA, kuliah setelah itu selesai. Nggak ada. Tidak selesai sampai di situ saja belajar itu. Bahkan Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar yang ada di kota Mekah. Ini ulama-ulama yang ada pada di sana di Mekah, khususnya di Hijaz, Al-Haramain, Mekah wal Madinah dan sekitarnya itu pada segan semua sama beliau. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, keilmuan yang luar biasa, seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Tapi seorang ahli hadis masih mengatakan beliau itu adalah taliban. Beliau katakan apa? Mazil tu taliban. Aku ini masih murid, masih belajar, kata beliau. Coba. Orang alim mengatakan seperti mazil tu taliban, aku ini masih murid, masih belajar. Artinya apa? Tidak ada habisnya kita belajar ilmu agama, nggak ada habisnya, nggak ada batas. Ada suatu kisah, ya, ada orang yang sudah berumur, umurnya kisaran 50 tahun. Ya, ini orang adalah orang yang berada di kota Mesir, orang Mesir. Di situ ketika itu seorang ayahnya tadi umur 50-an, dia pengen mondokin, pengen menyekolahkan anaknya. Dimasukkanlah dia di Al-Azhar ketika itu. Anda dengar kisahnya seperti itu. Ya, dimasukkan anaknya untuk belajar di Azhar. Lalu ketika dia melihat anaknya belajar, ini orang bukan orang alim, orang tuanya tadi bukan orang-orang biasa, nggak pernah belajar, bahkan dia awam, nggak tahu apa-apa. Subhanallah, tergerak di dalam hatinya, dia tergugah, ya Allah, pengennya anak belajar nih, tapi anak udah berumur, mungkin gak ya? Akhirnya apa? Dengan tekad yang sangat kuat, dengan semangat yang luar biasa, yang sudah bulat tekadnya, dia majukan, dia beranikan dirinya untuk maju belajar, datang ke sono, ke Al-Azhar, mengajukan dirinya. Orang kalau datang ke sono dikirain pengen nyekolahin anaknya. Siapa yang mana anaknya? Tapi ini enggak, saya yang ingin belajar di sini. Masya Allah, subhanallah. Terus akhirnya dia ikuti belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya sampailah puncaknya di situ menjadi orang alim. Bahkan diceritakan orang tersebut menjadi Syekhul Azhar. Jadi syekh di sana dia di Al-Azhar. Mulai dari umur 50 tahun, coba bayangin. Mau kita katakan nggak mungkin. Ini ada contoh udah. Yang udah tua kayak gitu aja masih semangat belajarnya. Lah kita jangan. Artinya jangan males-malesan buat belajar, terus semangat kita untuk belajar ya, karena belajar ini pun adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, adik-adik hadirin wal hadirat perlu diingat, wajib belajar nih. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat ya, semuanya wajib. Biar apa? Mendapatkan apa? Kebahagiaan, khususnya belajar ilmu agama. Ya, khususnya belajar ilmu agama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita kefahaman di dalam memahami ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, insyaallah di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan daripada pembahasan tentang zikir setelah salat. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Madza yajibu 'alaika li aqribika ila an qala. Masih kita berbicara tentang apa saja sih yang kita diwajibkan terhadap
kerabat-kerabat kita. Hal-hal apa saja yang diwajibkan atas kita terhadap kerabat-kerabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asa'aka ilaika aqaribuka mathalan. Beliau musannif atau muallif Syekh Umar bin Ahmad Baraja, beliau mengatakan di sini, apabila salah seorang kerabatmu berbuat buruk kepadamu. Ada orang keluarga kerabat kita berbuat jahat sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Fasbir, sabarlah kita. Wa qabil isa'atahum bil ihsan, dan balaslah keburukan mereka bil ihsan. Dengan apa? Dengan kebaikan. Mau kata dia jahat kayak gimana, balas kita dengan kebaikan. Waduh, berat beb, berat Pak Ustadz misalnya. Dia itu udah kurang ajar sama ana udah mengkel, udah empet banget sama dia. Keselnya udah di ubun-ubun, udah nggak bisa ditahan. Ya tetap yang namanya kita ini seorang mukmin diajarkan untuk apa? Untuk sabar. Bahkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu hakikat orang yang bertakwa itu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa wal kadhiminal ghaidha? Orang-orang yang menahan amarah. Yang menahan amarahnya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sehari-hari beliau ada orang Yahudi yang meludahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang melempari batu, melempari kotoran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyakit zahir? Ente kalau luka misalnya, koreng misalnya, mohon maaf, ente obatin pakai obatnya, obat luar, selesai. Ada obatnya, ada salepnya. Tapi kalau penyakit hati, kadang-kadang kita nggak sadar sudah menjamur di dalam hati kita penyakit tersebut, lalu kita nggak sadar hal tersebut sudah menjamur di dalam hati kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan hati kita hati yang bersih, selamat, ya, salamatus sudur, hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis, di dalam hadis diriwayatkan bahwasannya anna rajulan, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mengatakan, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan, aku ini punya kerabat, asiluhum wa yaqta'unani, aku menyambung tali silaturahmi kepada mereka, sedangkan mereka memutusnya. Sudah saya sambung silaturahimnya, tapi malah ama mereka diputus ya Rasulullah. Wa usinu ilaihim, dan aku berbuat baik kepada mereka ya Rasul. Wa yusiuna ilayya wa ahlumu anhum, dan mereka berbuat buruk kepadaku, wa ahlumu anhum, dan aku sabar atas mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka berbuat buruk kepada diriku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini orang tadi cerita sama Nabi akan perihal tentang kerabatnya. Dia udah berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba, kalau bahasa peribahasanya Indonesianya kayak gitu. Kira-kira kalau itu terjadi sama diri kita gimana kira-kira? Waduh, udah dibayain tapi malah dijahatin. Mending kalau udah dibayain nggak dibalas, didiamin aja, masih mending tuh. Ini udah dibayain, udah diberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Subhanallah, ini orang sabar luar biasa. Fagal, maka Nabi Muhammad SAW beliau katakan, la in kunta kama qulta, kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu benar, sesuai apa yang kamu ucapkan itu terjadi pada dirimu itu, faka'annama tusifuhumul almal, seakan-akan kamu memberikan mereka api yang panas, seakan-akan kamu melemparkan kepada mereka api yang panas. Kalau memang itu terjadi pada dirimu, kata Rasul tadi nanya sama orang itu.
Wala yazulu ma'aka minallahi dhahiran 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu atas mereka. Allah pasti nolong kita. Udah nggak usah khawatir. Kita buat baik sama orang, orang itu nggak balas sama kita, bahkan memberikan keburukan, membalas dengan keburukan. Udah jaminan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang kita tolong tuh ahlul bait Rasul SAW, luar biasa, keluarganya Nabi. Di riwayat bahwasannya man sana'a ma'rufan li ahli baiti falam yujzihi fa ana ajzilahu yaumal qiyamah. Masyaallah. Barang siapa yang berbuat baik kepada anak keturunanku, kepada ahlul baitku, kata Rasulullah SAW, falam yujzihi, tapi tidak dibalas olehnya, fa ana ajzilahu yaumal qiyamah. Ini kata Nabi, maka aku nanti kelak di hari kiamat aku yang langsung akan membalasnya nanti. Kita berbuat baik kepada ahlul bait Rasul sama. Dalam hal ini para habaib, para sadah al-alawiyin, kita berbuat baik sama mereka. Apa yang kita punya kita kasih misalnya, nggak dibalas, tenang aja udah. Kata Rasul apa? Fa ana azilahu yaumal qiyamah, aku nanti yang akan membalasnya di yaumil qiyamah. Pengen nggak dapat balasan dari Nabi? Pengen, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan mahabbah, hati kita kecintaan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Nabi, keluarga kita, semua kerabat-kerabat kita cintai, kita beri. Kita punya harta, kita kasih semuanya. Wa ma'na tusifuhum al-mallah. Adapun makna tusifuhum al-mallah di dalam hadis ini, apa makna itu tersebut? Tud'imuhum ar-ramad al-har. Maknanya di sini adalah kamu memberikan kepada mereka pasir yang panas. Kalau kita berbuat kayak gitu, orang berbuat keluarga kita berbuat baik kepada keluarga kita, dibalas dengan keburukan, lalu kita sabar, maka seakan-akan kita ini memberikan makan kepada mereka pasir yang panas. Paham maksudnya? Udah, kita tenang aja, nggak usah ngapain kita ngamuk-ngamuk, ngapain kita marah-marah, nggak terima. Ente ganti tadi, anu udah kasih 10 juta juga, anu udah ngasih 1 juta setiap bulannya, tapi ente balas dengan keburukan, karena nggak ikhlas namanya kayak gitu. Kalau mau ngasih aja udah, lepaskan udah. Insyaallah Allah yang balas nanti semuanya kebaikan kita. Itu. Jadi makna tusifuhum al-mal, tud'imuhum ar-ramad al-har. Maknanya adalah memberikan mereka pasir yang panas. Wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal itsmil azim. Itu adalah perumpamaan terhadap apa yang mereka dapatkan daripada dosa yang besar. Hati-hati. Dosa besar ini. Dosa besar. Mutus tali silaturahmi aja udah dosa besar dah. Ini sama. Gede juga, lebih gede bahkan. Udah dikasih kebaikan malah dibalas keburukan, termasuk dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Seakan-akan kita nggak bersyukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak pandai bersyukur kepada manusia sama orang, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup dia dikasih sama orang. Ente dikasih sama teman ente misalnya. Ajis dikasih sama temannya uang, misalnya ini Ajis hadiah buat Ajis ya 100.000. Alhamdulillah ya Allah. Ente Ajis harus syukur dulu sama orang yang ngasih. Alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah berkat ente ngasih, uang ana nih buat bayar utang bulan ini cukup terpenuhi misalnya. Itu kan syukur sama orang dulu yang ngasih. Kemudian kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira ya? Wa huwa tashbihun lima yalhuquhu minal itsmil azim. Itu adalah perumpamaan atas yang mereka dapatkan daripada dosa yang besar, bisababi adziyatik, karena sebab menzalimimu, mengganggu kamu. Udah baik-baik dibalas dengan keburukan. Mithlul ladzi yatalamu min akli ramadil har. Orang tersebut sama aja seperti orang yang dalam keadaan kesakitan. Idza akala ramad al-har, kalau sedang memakan pasir yang panas. Nanti bayangin aja pasir, nanti panasin, nanti makan, sakit gak kira-kira? Hati-hati. Kayak gitulah perumpamaan orang yang
diberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan, ya. Wa ma'na zahirun, adapun makna zahirun adalah mu'inun, ditolong. Ai annallaha yansuruka alaihim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menolong kamu atas mereka. Udah, yang kita harapkan adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngarepin ridhanya manusia. Jangan kita mengharapkan daripada pujian, balasan dari manusia. Udah, kalau memang dia nggak ngebalas ya udah. Kalau dia kita kasih kebaikan, kita kasih sesuatu nggak dibalas, ya sudah, serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah taala senantiasa berikan kita taufik wal hidayah wal inayah, agar kita senantiasa terus untuk gampang melakukan kebaikan, ya, memberikan, menebar kebaikan kepada, wabil khusus kepada kerabat, sanak famili kita, dan juga kepada siapapun yang kita cintai. Ya, dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmatnya kepada kita, mengampunkan segala macam dosa kita, dan ilmu kita ilmu yang bermanfaat insyaallah fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini yang punya hajatnya dilunaskan, dia digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit tersebut, diberikan sehat wal afiyah fi khair wal afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan berjumpa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Faqir sampaikan di kesempatan hari ini, pada malam hari ini insyaallah. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana arafna wa ala ladha ashrafna fatubna توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد طش والحمد الإلهي في الثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. اللهم اهدنا الفاتحه يا ميسر يسر من تدبر يا مسهل سهل عليكم وجه بشرنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.